Namun, dia patuh dan menghilang dengan cepat. Keluarga Gao. Setelah Huo Feng dan Yu Jiameng tahu bahwa Gao Qilan akan menjemput Chen Ping, mereka semua sangat gembira, menunggu Chen Ping dengan penuh semangat. Saudari Jiameng, ketika Tuan datang, aku akan membiarkan dia memanjakanmu dengan baik. Demi Tuan, kamu telah datang ke dunia manusia surgawi ini bersama kami begitu lama. Huo Feng berkata kepada Yu Jiameng. Ketika Yu Jiameng mendengar ini, dia tersipu dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, aku sama sekali tidak mengenal Chen Ping. Jika kamu tidak terbiasa dengannya, kamu akan terbiasa dengannya segera setelah kamu tidur," kata Huo Feng sambil tersenyum. "Kamu juga mengatakan bahwa pacar asli Yuki belum tidur dengan Chen Ping, dan kamu semua mendahuluiku." Naik. Petik 2. Kata Yu Jiameng. "Hahaha, Kak Yuki butuh mak comblang resmi untuk menikah, kita tidak butuh." Huo Feng tertawa hahaha. Segera, Chen Ping dan yang lainnya muncul, dan Huo Feng dan Yu Jiameng, yang telah lama menantikannya, segera berlari keluar ketika mereka melihat sosok itu. Mereka telah berada di alam surgawi untuk waktu yang lama, dan mereka telah melalui segala macam kesulitan untuk menemukan Chen Ping. Akhirnya melihatnya. Tuan. Huo Feng dengan cepat berlari ke arah Chen Ping, dan akhirnya melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping. Huo Feng. Chen Ping memeluk Huo Feng dengan erat. Chen Ping, Yu Jiameng juga melangkah maju dan berbisik kepada Chen Ping. "Puan, saudari Jiameng juga tidak ragu untuk menyelamatkan Anda saat Anda tersedot ke dunia surga dan manusia." Dikejar. Huo Feng mengikuti Chen Ping dan berkata, "Nona Yu, terima kasih." Chen Ping mengikuti Yu Jiameng dengan sangat sopan. Huo Feng, Chen Ping dan yang lainnya sudah sangat lelah setelah dikejar dan dibunuh oleh kultivator iblis. "Biarkan mereka istirahat dulu. Jika ada yang ingin kamu katakan, mari kita bicara setelah mereka istirahat." Gao Qilan berkata kepada Huo Feng. Huo Feng mengangguk, lalu semua orang memasuki rumah Gao, tempat Gao Qilan telah mengatur tempatnya. Setelah menetap, Gao Qilan mendekati Chen Ping dan berkata, "Chen Ping, kakakku ingin bertemu denganmu, kamu ikuti aku." Ketika Chen Ping mendengar bahwa keluarga Gao ingin bertemu dengannya, dia pergi bersama Gao Qilan. Dia juga berencana untuk bertemu dengan kepala keluarga Gao. Chen Ping masih belum begitu jelas tentang sikap patriark keluarga Gao sekarang. Jika Gao Qiqiang adalah penjahat, atau bahkan orang yang berkolusi dengan pembudidaya iblis, maka mereka tinggal di keluarga Gao. Ada bahaya. Segera, Gao Qilan membawa Chen Ping ke ruang tamu. Chen Ping melihat seorang pria parubaya duduk di kursi utama. Chen Ping tahu bahwa ini pasti Gao Qiqiang, patriark keluarga Gao, dan Gao Qiji sedang duduk di kursi bawah. Ketika Gao Qiji melihat Chen Ping, dia bangkit dengan sangat sopan dan menyapa Chen Ping. Lagi pula, tanpa Chen Ping, Gao Qiji akan terkubur dalam perangkap kultivator iblis sejak lama. Qiji tahu yang terbaik. Melihat Chen Ping, Gao Qiqiang buru-buru berdiri untuk menyambutnya secara langsung. "Tuan Chen, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan Xiaolan, tetapi juga Xiao Ji. Anda sangat baik kepada saya. Sangat sulit bagi kami untuk membalas kebaikan keluarga Gao kami." Petik 2. Gao Qiqiang sama sekali tidak bertindak seperti seorang patriark, sebaliknya dia sangat ramah. Kesan pertama ini membuat Chen Ping sangat nyaman. Patriark Gao serius. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesulitan ketika dia berada di luar. Adalah normal bagi tentara untuk saling membantu. Chen Ping tersenyum ringan. "Tuan Chen, silakan duduk." Gao Qiqiang duduk dengan isyarat mengundang, lalu kembali ke tempat duduknya. Setelah duduk, Gao Qiqiang bertepuk tangan, dan segera seseorang membawakan piring tembaga yang sangat halus, dan di pelat tembaga, pecahan jiwa es sebening kristal bersinar dengan cahaya redup. "Tuan Chen, tahukah Anda bahwa ada banyak pecahan jiwa es di ujung utara ini? Tidak hanya, tapi benda ini sangat sulit ditemukan." Petik 1. Namun, pecahan es ini sangat membantu untuk kultivasi dan pemulihan kekuatan spiritual. Saya tidak perlu berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan adik laki-laki dan perempuan saya, jadi saya hanya bisa memberi Anda pecahan jiwa es, saya harap Anda tidak membenci. Gao Qiqiang berkata dengan sangat tulus. Melihat potongan es dan pedasnya, Chen Ping juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Gao Ziqiang akan memberikannya kepadanya. Hal yang sangat berharga. "Tuan Gao,
Barang ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya. Selain itu, Nona Gao menyelamatkan kedua teman saya dan membiarkan mereka tinggal di sini dengan tenang. Saya sudah sangat berterima kasih. Chen Ping sangat berterima kasih kepada Gao Qilan karena telah menyelamatkan Huo Feng dan Yu Jiameng dan mengatur mereka untuk tinggal di kamarnya sendiri. Tuan Chen, saya mendengar bahwa kedua gadis itu adalah orang kepercayaan Anda, dan masalah ini adalah kesalahan saya. Kakak kedua yang tidak memenuhi harapan itu hampir membuat kesalahan besar. Tapi aku sudah memberinya pelajaran, Tuan Chen harus menerima jiwa es ini, kata Gao Qiqiang. Melihat Gao Qiqiang begitu gigih, Chen Ping tidak punya pilihan selain menerima pecahan es. Setelah melihat Chen Ping menerima pecahan jiwa es, Gao Qiqiang tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Lan, Xiao Ji, kamu keluar, ada yang ingin kubicarakan dengan Tuan Chen. Gao Qilan dan Gao Qiji mengangguk, lalu dia berjalan keluar. Chen Ping bingung, tidak mengerti apa yang dikatakan Gao Qiqiang kepadanya. Tepat setelah Gao Qilan dan Gao Qiji pergi, Gao Qiqiang tiba-tiba menghela nafas, dan langsung bergerak menuju Chen. Datar diselimuti. Aura ini sangat mendominasi, dan menyelimuti Chen Ping dalam sekejap. Chen Ping tidak menyangka bahwa Gao Qiqiang akan tiba-tiba menyerangnya. Alisnya berkerut, dan kekuatan tiga klan di tubuhnya meletus seketika. Segera setelah itu, ada gelombang kesadaran besar lainnya, yang mati-matian mengebor tubuh Chen Ping, seolah-olah cari tahu semua rahasia Chen Ping. Tepat ketika kesadaran ilahi ini hendak memasuki tubuh Chen Ping, lautan kesadaran besar Chen Ping juga langsung menghilang. Dengan kekuatan kesadaran, saya ingin menelan atau mengalahkan kekuatan yang telah menyerang tubuh saya ini.